Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam 7:04 ya. Kembali lagi saya autoplay. Autoplay alam semesta. Kembali lagi memang kita untuk membahas mencolek perkara tingkah laku dan akhlak akidahnya dari kelompok yang Islam ya, memang. Tapi kalau kelompok-kelompok yang lain itu sebenarnya nggak ada masalah ya, tapi ini ada satu kelompok yang memang entah gimana Allahu alam dibuatnya kok selalu kurang ajar gitu. Mereka tuh menganggap benar, selalu menganggap paling suci gitu. Seolah-olah kelompok ini menjadi menjadi terlalu pede. Dia menganggap bahwa ajarannya itu langsung dari Rasulullah, langsung kembali katanya, kembali ke Al-Quran dan hadis. Itu kan aneh, aslinya aneh ya. Kalau Wahabi atau kalian ini mengaku kembali ke Al-Quran dan hadis, ya bagaimana? Ya mungkin selama ini kalian kemana-mana kali. Tapi kalau yang seperti Aswaja itu dituduh sesat lah, dituduh bid'ah, dituduh khurafat, bahkan ulama-ulamanya banyak dituduh ulama subhat, ulama su, dan macam-macam tuduhan Wahabi itu. Mereka menganggap kita itu nggak kembali ke Al-Quran dan hadis. Bahkan sering yang lucu itu membuat pertanyaan, lebih baik mengikuti Rasulullah dan para sahabat atau mengikut kiai atau ulama? Itu kan sebenarnya pertanyaan pertanyaan ngawur, pertanyaannya aja udah salah. Bagaimana mengikuti Rasulullah dan para sahabat, memahami apa yang dimaksud agama yang dimaksud oleh Rasulullah dan para sahabat tanpa mengikuti Rasulullah? Kalau nggak taunya mereka mengikuti Rasulullah yang diajarkan oleh Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Bin Bas, sumbernya dari Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam pada saat beliau belum taubat ya. Yang menurut sejarah saya pernah dengar katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ya, sempat bertaubat kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan lebih sadisnya lagi, lebih kurang ajarnya lagi, fitnahnya itu Ahlul Sunnah wal Jamaah dituduh sesat gitu. Dianggapnya itu ahli bid'ah, ahli khurafat, kuburiyun, penyembah kubur. Itu statement Wahabi dan itu jelas sekali. Tapi anehnya kalau diajak tabayun, diajak klarifikasi, selalu kabur mereka. Saya aja termasuk yang orang awam ya, tapi terus terang saya pemerhati gitu. Saya akal saja sebenarnya mereka nggak masuk. Apalagi ilmiah, saya juga sering membuat perbandingan bagaimana ulama-ulama Wahabi berceloteh, berdakwah, menggunakan dalil-dalil pada saat mereka kepepet, mereka menggunakan para imam mazhab ya, padahal katanya mereka nggak taklid pada imam mazhab. Sebenarnya apa ya, taklidnya mereka taklid kelompok ya, yang ada di Arab Saudi itu. Nggak taunya mereka nggak taklid kepada 4 imam tapi taklidnya kepada Syekh Albani, Saimin, Syekh Bin Bas,
Padahal mereka mengikuti pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi. Lucu mereka ini, asli lucu. Tapi kalau dituduh disebut Wahabi, mereka malu kadang. Atau malu malah bahkan nggak mau disebut Wahabi. Ngarang cerita Wahabi katanya zaman abad kedua datang dulu, itu ada yang disebut aliran dari pendirinya itu Wahab bin Rustum kalau nggak salah. Padahal itu karangan. Jelas-jelas ulama mereka sendiri, Syekh bin Bas itu yang menyatakan bahwa kata-kata Wahabi, sebutan Wahabi itu adalah sebutan kemuliaan yang ada di Arab Saudi. Mereka mengelak itu, mereka mengarang cerita. Saya bingung ya, kenapa ada yang seperti itu. Tapi memang yang namanya di dunia, yang namanya umat itu kan kadang-kadang selalu mencari hal yang berbeda. Saya lihatnya sebagai tren, wah keren kayaknya, biar dianggap beda pemahamannya seperti pada umumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sampai rela hanya untuk tren gitu, tren jidat hitam, nangtung. Saya nggak menyalahkan itu ya, bukan menyalahkan tentang dahi hitam, celana nangtung, kepala botak gitu, saya nggak menyalahkan itu, tapi menjadi tren gitu. Sampai-sampai mereka selalu menyalahkan apa itu, ajaran-ajaran kayak tasawuf, mereka menafikan bahkan menganggap sesat kaum ulama-ulama sufi, ajaran toreko. Sampai hatinya mereka juga kadang-kadang menukil sebagian dari keterangan ulama mazhab bahwa katanya kalau paginya itu belajar tasawuf, sorenya jadi orang dungu, kan itu kebangetan. Dia nggak menukil secara utuh, dia memang sengaja menukil seperti itu hanya untuk mencari kesalahan. Pemahaman bid'ah juga ngawur yang nggak dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Padahal yang disebut tidak ada darinya itu sebenarnya dalil, hadis, rujukan. Karena mereka itu kan ceritanya itu aneh-aneh. Secara ilmiah kalau diajak tabayun nggak mau, alasannya menghindari debat, apalah macam-macam. Itulah Wahabi. Makanya dengan channel ini ya mudah-mudahan gitu, janganlah menghina-hina tentang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faktanya kan pernah ada acara di chatnya itu, ulama sedunia, ulama muslim itu sedunia mengadakan rapat dan mengeluarkan, saking keterlaluannya mengeluarkan Wahabi itu dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa jawaban Wahabi? Wahabi bilang katanya, wah itu kumpulan orang-orang Syiah. Syiah gimana ya Syiah? Ada 11-12 kalau dipikir. Itu pun Syiah Rafidah ya. Syiah juga banyak alirannya. Dan Wahabi itu menukil kalimat dari ulama Gus Dur, katanya NU itu Syiah minim imamah. Itu dipakai. Kalau kita menentang Wahabi dengan dalil sekalipun, dituduhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pengikut Syiah. Pasti tujuannya Syiah. Padahal kalau Syiah ada misar,
ada mut'ah. Kalau Wahabi misal itu 11-12, jangan-jangan itu saudara. Sering berdusta, Wahabi juga sering berdusta, sering menafikan, apalagi menganggap bid'ah, sesat, acara maulid Nabi, tahlilan. Tapi kalau diajak, ayo coba tanya yang dimaksud tahlilan itu apa, yang dimaksud dan isi dari maulid itu apa, mereka nggak pernah selesai. Sering ulama-ulama mereka diajak tabayun untuk kabur, seperti di Bogor ada seperti itu. Ya, saya nggak perlu nyebut lah, mungkin saudara tahu ya siapa orangnya. Tapi alhamdulillah, qadarullah sekarang juga banyak juga, saya juga mengakui udah mulai ada kelembutan, ada mulai membuka hati. Ulama-ulama Wahabi juga kadang sering kontra dengan ulama Wahabi yang lain. Memahami tauhid juga udah mulai, mereka mulai satu-satu itu mengakui khilafiyah. Saya kasih salah satu contoh misalnya tentang kaidah apa itu yang terkenalnya dari tauhid atau tauhid. Akidah tauhid itu dibagi 3, ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu kalau saya perhatikan itu metode yang sebenarnya bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada persoalan kalau itu metode. Boleh-boleh saja. Tapi pada saat metode itu digunakan untuk apa? Untuk menghina, untuk menganggap sesat Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu yang kami nggak terima. Mereka menganggap bahwa kafir Quraisy sekalipun bertauhid. Tauhid rububiyah dianggapnya. Dia menukil ayat yang kurang lebih artinya itu, bila kafir Quraisy ditanya siapa pencipta alam semesta ini, mereka mengaku itu adalah Allah. Tapi apa hanya itu? Berarti kelompok kafir itu dianggap bertauhid. Tidak ada satupun ulama yang namanya kaum kafir itu kok bertauhid, itu tidak ada. Dan sampai hati kepada umat muslim yang bersahadat menganggap yang bertawassul, baru ziarah kubur, menyembah Allah itu menyembah kubur atau menyembah berhala, menyembah para kiai atau ulama yang sudah wafat, itu dianggapnya adalah tidak menyembah Allah atau menyekutukan Allah, dan menganggap tidak bertauhid uluhiyah, karena yang wajib disembah itu adalah tauhid uluhiyah menurut mereka. Padahal kalau dipikir aslinya itu tauhid ya itu tadi, syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu hanya uluhiyah saja disembah, tapi mencakup semua. Apakah berani Wahabi itu menganggap bahwa kalimat syahadat itu tidak komplit karena tidak ada rububiyah atau Rabb di situ? Asyhadu alla ilaha illallah, adanya ilah bukan Rabb. Karena bagi Wahabi dibedakan antara kata Rabb dengan kata ilah. Ya. Apa berani Wahabi menganggap bahwa kalimat syahadat itu enggak lengkap? Di mana ada kata rububiyah di situ? Nah, kalimat penciptaannya di mana? Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan ada statement juga bahwa tauhidnya kafir Quraisy itu lebih bertauhid dibandingkan umat muslim yang bertabaruk, tawasul, dan ziarah kubur. Dianggapnya menyembah kepada kubur, menyembah kepada wali.
Coba betapa rusaknya umat. Mungkin kalau bagi yang awam ya, bahkan saya rasa ya, ini saat ini Indonesia ini sedang diuji ya, sedang diuji. Dan ini perlu hati-hati. Karena Wahabi menurut saya adalah mengandung tentang politik pecah belah. Walau alam di belakangnya mungkin ada gerakan-gerakan untuk menghancurkan Islam. Karena apa? Ciri-cirinya sederhana. Di tempatnya Wahabi sana, peninggalan para ulama Islam, peninggalan para nabi, para sahabat, termasuk artefak sejarah itu dihancurkan oleh mereka. Alhamdulillah ulama-ulama Indonesia yang dulu, mereka syukur kitab-kitab asli dahulu itu dibawa pulang. Nah sekarang memang Wahabi juga terkenal membuat kitab dan selalu disisipi pemalsu-pemalsu merubah itu kalimat-kalimat yang ada di kitab-kitab asli dari ulama-ulama terdahulu. Kalau ditanya coba, ulama Wahabi bersanad gak ilmunya? Saya pengen tahu siapa sanad guru para ulama-ulama Wahabi. Saya belum pernah dengar sampai sekarang. Adapun ngarang, dan saya nggak yakin. Pernah saya baca katanya sanadnya Albani ini. Tapi saya nggak percaya itu. Sanad gurunya aja nggak ada. Terus yang kedua, jarang sekali Wahabi itu membahas dalil tentang tanduk setan, tentang Khawarij, sejarah Khawarij, hadis riwayat tentang apa itu Query Zero yang memprotes Rasulullah, bagaimana Rasulullah diminta doa tentang najat. Sampai saat ini kedudukan najat aja masih kontroversi. Mereka menganggap najat itu ilah dan macam-macam lah. Padahal dari mapnya saja udah jelas arah timur adalah Najd. Ya, sekarang menjadi Riyadh itu. Ya, untuk saat ini cukup sekian. Ya, semoga tetap waspada dengan ajaran yang nyeleneh ini, yang ngawur ini. Tapi semoga saja Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap disabarkan. Ya, karena ini memang mungkin sudah ketentuan. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang masih mengikuti jalur Wahabi itu cepat disadarkan, diberikan hidayah. Dan alhamdulillah ulama-ulama yang ada di Indonesia ini tetap dibuat sabar walaupun penuh dengan hikmah. Saya Ki Koplak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.